Shalom, pagi anak-anak. Hari ini minggu yang ceria. Ayo, mulai sekarang anak-anak sekolah minggu Ambengan harus tampil beda. Beda di antara orang-orang yang ada di sekeliling anak-anak, yaitu harus membawa pengaruh dimanapun anak-anak berada. Harus menjadi berkat dan menyatakan kebenaran. Untuk itu, guru-guru akan membimbing kalian beribadah. Bersedia mendengar firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan beribadah dengan segenap hati dan jiwa. Nah, mulai saat ini ada peraturan ibadah supaya anak-anak diberkati Tuhan. Peraturan saat beribadah. Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan, jangan makan, jangan minum, dan jangan ngobrol. Yang kedua, pastikan kalian sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang ketiga, apabila ibadah ada aktivitas, anak-anak waktu foto sertakan juga aktivitasnya. Dipegang atau ditunjukkan ke arah kamera dan difoto bersama kalian. Oke, selamat beribadah anak-anak. God bless you. Shalom, kembali lagi hari Minggu ini kita bisa beribadah, kita bisa berbakti ya. Ayo teman-teman semua, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita nyanyikan selamat pagi Bapa, semuanya lebih sungguh-sungguh. Kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan pada hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku
Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau menyembah Tuhan sebentar, kita mau rasakan hadirat Tuhan. Mari teman-teman semua tutup mata, lipat tangan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya
kasih Yesus atas kesempatan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang, kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau Tuhan, dan kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan beracara dalam ibadah kami, biarlah Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami, dan sukacita-Mu penuh atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, oke teman-teman, yuk kita memuji Tuhan. Langsung berpasang-pasangan ya, kita mau tanya kabarnya teman-teman kita satu persatu ya. Kalau nggak ada, hubung-hubungan kita ya lewat online, oke? Yuk sama-sama kita memujikan ya, apa kabar? Apa kabar? Kita bergembira, tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan matamu, senyum ke kanan, senyum ke kiri, berkeliling, berkeliling, cari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan matamu, senyum ke kanan, senyum ke kiri, berkeliling, berkeliling, cari yang lain. Sebentar, nah ada pasangannya belum? Ayo, kalau belum lebih semangat ya, ayo cari adiknya, kakaknya ya, atau mamanya diajak, oke? Yuk sama-sama kita memuji Tuhan yuk. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan matamu, senyum ke kanan, senyum ke kiri, berkeliling, berkeliling, cari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan matamu, senyum ke kanan, senyum ke kiri, berkeliling, berkeliling, cari yang lain. Sekali lagi, apa kabar? Kita bergembira, tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan matamu, senyum ke kanan, senyum ke kiri, berkeliling, berkeliling, cari yang lain. Berkeliling, 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 cari yang lain. Berkeliling, berkeliling, cari yang lain. Puji Tuhan yuk, haleluya. Shalom yuk teman-teman. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama semua siapkan hati, siapkan pikiran. Kita mau menyanyikan seperti wanita. Kita menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku.
hati wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu Tuhan. Kami boleh ada hingga saat ini Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh rasakan Tuhan hadirat-Mu, jamahan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Dan di bahasannya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi kami, masuk ke dalam hati kami, mengubahkan setiap kami, dan kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kebanggaan untuk nama-Mu di bumi dan di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Clarissa, Clarence, didengarkan baik-baik ya. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu
tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Clarissa, Claren, sudah dengar firman Tuhan kan? Tadi sudah dengarkan kan ya? Nah, ayo, tentang apa tadi ceritanya? Yunus ya. Nah, anak-anak yang di rumah juga ya, kita dengarkan firman Tuhan tadi tentang Yunus. Anak-anak yang di rumah juga tadi sudah lihat kan ceritanya tentang Yunus di perut ikan. Nah, tadi mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh kan ya?
kita semua duduk diam, duduk manis, dengar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat cerita tadi ya adik-adik ya. Nah, anak-anak di sini juga ya, Clarissa, Claren. Tadi Yunus di mana? Di dalam perut apa? Di dalam perut Perut ikan. Nah, ya waktu itu Yunus tuh disuruh Tuhan pergi ke kota namanya Niniwe. Nah, tapi Yunus tuh nggak nurut ya. Yunus itu akhirnya pergi ke kota Tarsis. Nah, karena Yunus nggak nurut, akhirnya apa? Yunus tadi waktu dia perjalanan ke Tarsis, dia naik kapal ya. Nah, naik kapal. Kapal itu pada waktu Yunus dan banyak orang di situ naik kapal, tiba-tiba apa? Datanglah angin yang besar ya. Akhirnya angin itu mengombang-ambingkan kapalnya. Terus apa? Kapalnya bagaimana? Goyang-goyang gini ya toh? Nah, Jadi benderanya goyang gini. iya, pada waktu kapalnya goyang-goyang, nah Yunus akhirnya apa? Yunus itu bilang sama orang di dalam kapal itu, lemparkan ke dalam laut. Akhirnya Yunus dilempar ke dalam laut itu. Terus kemudian akhirnya laut itu jadi tenang langsung. Ya, Clarissa, Claren ya, makanya kita harus taat sama firman Tuhan, sama perintah Tuhan ya. Kalau Ya. dibilangi orang tua harus nurut. Nah, setelah dilempar kan tadi sudah tenang ya toh lautnya toh. Oh, terus akhirnya Yunus itu diselamatkan Tuhan. Loh, kalau Yunus di dalamnya laut, wah bisa mati Yunusnya, bisa meninggal. Tapi Tuhan itu baik loh. Tuhan itu menyelamatkan Yunus tadi ya toh. Terus apa? Datang ikan besar. Nah, terus ikannya itu menangkap Yunus. Masuk Yunus di dalam perut ikan selama berapa? 3 hari. Nah, di dalam perut ikan Yunus berdoa. Terus Yunus itu minta ampun sama Tuhan. Terus Tuhan apa? Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu baik loh ya, Clarissa, Claren ya. Juga anak-anak yang di rumah ya, Tuhan Yesus tuh baik, terutama sama anak-anak semua ya. Tuhan Yesus tuh mengampuni. Akhirnya apa? Karena Yunus sudah berdoa, Yunus diselamatkan ikan, terus ikan itu bisa mendarat dekat dengan daratan. Akhirnya Yunus dimuntahkan. Nah, terus Yunus akhirnya berangkat ke Niniwe toh. Nah, waktu ke Niniwe, terus Yunus apa? Yunus memfirmankan perintah Tuhan tadi kalau orang-orang Niniwe harus bertobat, nggak boleh berbuat jahat lagi ya. Jadi tadi dari firman Tuhan, dari cerita itu kita harus apa? Ayo, yang pertama harus apa sama perintah Tuhan? Harus taat ya. Jadi taat sama Tuhan. Yang kedua, kalau taat sama Tuhan pasti kita ini taat sama orang tua. Jadi Clarissa, Claren kalau disuruh orang tua berdoa, suruh orang tua belajar, suruh baca firman, harus nurut ya. Kalau kita taat dalam perkara kecil, Tuhan akan apa? Kasih perkara yang lebih besar, ya toh? Juga sama anak-anak yang di rumah harus taat ya sama orang tua. Kalau orang tua yang kelihatan aja kita nggak taat, bagaimana kita mau taat sama Tuhan ya? Nah, terus yang kedua, selain taat, kita harus apa? Nih tadi kita belajar ya dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kita juga apa? Mau mengakui kesalahan kita ya. Tadi Yunus kan berdoa di dalam perut ikan. Yunus tadi berdoa, Tuhan ampuni saya kalau saya tidak nurut sama Tuhan. Yunus tadi kan berdoa gitu toh. Nah, kalau Clarissa sama Claren berbuat salah harus apa? Minta ampun. Karena kalau tadi Tuhan sudah mengampuni Yunus, Tuhan mengampuni orang Niniwe, itu buktinya kalau Tuhan Yesus itu cinta sama Yunus, sama orang Niniwe. Kalau sudah berbuat jahat aja Tuhan mau mengampuni, apalagi sama kita ya. Anak-anak juga yang di rumah ya,
itu bukti bahwa Tuhan Yesus tuh apa? Maha pengampun, penyayang, pengasih, ya. Jadi diingat ya, Tuhan Yesus, Tuhan yang anak-anak sembah ini, itu Tuhan Yesus tuh Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik, ya, suka mengampuni, menyayangi anak-anak semua loh ya. Nah, kita sudah tahu ya ceritanya Yunus ya hari ini ya. Nah, itu dilakukan ya. Kita harus jadi anak yang taat. Kemudian anak yang mau mengampuni untuk sesama kita. Kita juga kalau salah kita mau minta ampun sama Tuhan ya. Ayo kita sekarang mau berdoa ya. Ayo berdoa, lipat tangan, tutup mata sungguh-sungguh ya. Anak-anak yang di rumah ikuti tante berdoa juga ya. Kita mau berdoa sungguh-sungguh. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam kehidupan kami supaya kami bisa hidup taat dan melakukan firman Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom anak-anak, selamat pagi. Tante Lina terus mengucap syukur ya kalau Tante Lina bisa menyapa kalian sampai hari ini. Terus semangat, tambah setia, Tuhan memberkati kalian semua anak-anak. Pagi yang indah ini kalian sudah diberkati firman Tuhan, kalian sudah bersuka cita karena memuji Tuhan. Tante percaya, ayo terus semangat, mengiring Tuhan, makin hari makin setia, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Ayo anak-anak sudah terima firman Tuhan. Sekarang anak-anak terima doa berkat dari Tante Lina ya. Sebelumnya Tante rindu, Tante ingin kita nyanyikan pujian sama-sama. Ayo kita bangkit berdiri semua sebelum kita berdoa. Kita naikkan satu pujian. Oh Tuhan, akulah anakmu ya. Ayo sama-sama ya anak-anak. Oh Tuhan, akulah anakmu. Oh Tuhan, akulah anakmu. Tiap hari, tiap saat ku merasa kasih-Mu. Oh Tuhan, akulah anakmu. Sekali lagi. Oh Tuhan, akulah anakmu. Oh Tuhan, akulah anakmu. Tiap hari, tiap saat ku merasa kasih-Mu. Oh Tuhan, akulah anakmu. Ayo, sekarang kita tutup mata, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu sudah terima berkat Tuhan. Pagi yang indah ini kami percaya Tuhan Yesus sudah hadir di rumah mereka masing-masing, memberkati mereka semua. Tuhan, hamba percaya Engkau menjamah mereka semua. Biarlah firman yang sudah mereka dengar Tuhan tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh menjadi pelajaran di dalam kehidupan mereka, kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan,
Tuhan memberkati orang tua, murid-murid sekolah minggu Ambengan. Tuhan memberkati seluruh guru-guru yang sudah